Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zidan Najrul Farhan dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai pergeseran grafik fungsi, yang mana fungsi yang akan saya bahas adalah fungsi fx sama dengan sin x. Oke, yang perlu kita ketahui pertama kali adalah rumus pergeseran grafik fungsi itu sendiri, yang mana rumus ini saya ambil dari buku Kalkulus Thomas jilid 13 edisi 1. Untuk pergeseran vertikal, rumusnya adalah y sama dengan fx ditambahkan k. Nah, apabila K melebihi 0, maka grafik F akan bergeser sebanyak K satuan ke atas. Sementara itu, apabila K kurang dari 0, maka grafik F akan bergeser sebanyak K satuan ke bawah dengan K-nya itu mutlak. Lalu, untuk pergeseran horizontal, rumusnya adalah Y sama dengan F, X ditambah K. Nah, untuk K-nya yang lebih dari 0, grafik F akan bergeser sebanyak K satuan ke kiri. Lalu, untuk K kurang dari 0, maka grafik F akan bergeser sebanyak K satuan ke kanan, dengan K itu mutlak. Selanjutnya akan saya tunjukkan dari grafik fungsi fx sama dengan sin x. Untuk titik yang berkoordinat x sama dengan 0, maka nilai fx-nya adalah 0. Dan untuk koordinat y-nya, karena y sama dengan fx, maka koordinat y-nya sama dengan nilai fx, yaitu 0. Begitu juga dengan seterusnya. Berikut ini adalah grafiknya, seperti yang kita lihat. Untuk koordinat x0, maka y-nya akan 0. Titik itu akan berada di 0,0. Begitu juga seterusnya untuk titik berkoordinat x30, maka nilai y-nya adalah 0,5, yaitu setengah. Titik-titik 0 yang memiliki nilai y 0, setengah, dan 1 akan kita amati untuk mempermudah analisa. Ini adalah titik-titiknya. Oke. Selanjutnya, kita akan menganalisa mengenai pergeseran vertikal sebanyak satu satuan. Ini adalah tabel fungsi y sama dengan fx atau tabel fungsi awalnya. Sementara itu, untuk pergeseran vertikal, rumus dari koordinat y-nya adalah y sama dengan fx ditambahkan k. Nah, untuk titik yang berkoordinat x0, maka dia akan memiliki nilai fx 0 juga. Dan kita tambahkan k, sehingga ketemu koordinat y-nya adalah 1. Begitu juga dengan titik yang berkoordinat x30, nilai fx-nya adalah setengah 0,5, dan kita akan tambahkan dengan k sesuai dengan rumusnya untuk menemukan koordinat titik y. Menemukan koordinat titik itu pada sumbu y, yaitu adalah 1,50. Begitu juga seterusnya. Ini adalah grafiknya, yang merah merupakan grafik awal dan yang biru merupakan grafik yang telah digeser secara vertikal. Kita lihat pada koordinat x0 dan y1 itu merupakan titik awalnya, yaitu 0,1 ini, x, y 0,1. Lalu untuk titik berkoordinat x0 yang awalnya memiliki nilai y itu 0,5 akan bergeser secara vertikal sebanyak satu satuan menjadi 1,5. Begitu juga dengan titik-titik yang lainnya. Seperti pada titik dengan berkoordinat x90, yang sebelumnya memiliki nilai koordinat y adalah 1, dia akan bergeser sebanyak satu satuan menjadi memiliki nilai koordinat y yang telah bergeser itu adalah 2. Begitu seterusnya. Lalu untuk pergeseran secara vertikal sebanyak min 1 satuan, sama seperti sebelumnya. Untuk menemukan titik-titiknya, kita pakai acuan pada nilai x.
X-nya itu adalah 0, 30 derajat, 90 derajat, dan seterusnya. Lalu kita temukan nilai fx-nya dengan memasukkan ke dalam fungsi awal tadi, yaitu fx sama dengan sin x. Lalu, untuk menemukan koordinat y pada titik tersebut adalah dengan y sama dengan fx ditambahkan k. Berhubung ini adalah pergeseran sebanyak min 1 satuan, maka k-nya adalah min 1. Jadi 0 dikurangin min 1. Maka koordinat y akan ditemukan yaitu min 1. Berikut ini adalah grafiknya. Seperti yang kita lihat, titik koordinat 0,0 akan bergeser sebanyak min 1, yaitu 1 satuan ke bawah. Karena k-nya kurang dari 0, maka dia akan bergeser ke bawah sebanyak 1 satuan. Begitu juga dengan titik yang sebelumnya adalah 90,1, dia akan bergeser sebanyak 1 satuan menjadi 90,0. Jadi titiknya itu bergeser secara vertikal. Titik-titik ini nantinya akan dihubungkan supaya menjadi sebuah grafik. Baik, selanjutnya adalah pergeseran secara horizontal. Pergeseran secara horizontal memiliki rumus yaitu y sama dengan fx plus k. Sama seperti pergeseran vertikal, kita memiliki titik yang berkoordinat x sama dengan 0. Lalu, kita akan mencari nilai y-nya dengan fx plus k, bukan fx. Jadi kita tambahkan dulu 0 ditambah k, yaitu 180, karena kita akan melakukan pergeseran horizontal 180 satuan, sehingga fx plus k-nya memiliki nilai 0, yang kebetulan sama, jadi y-nya tetap 0. Untuk titik 270, dia sebelumnya memiliki nilai fx, yaitu adalah min 1, yang bisa kita lihat di sini. Nah, namun min 1 ini bukan merupakan koordinat titik y untuk x sama dengan 270. Koordinat titik y-nya adalah fx plus k. Jadi kita tambahkan dulu 270 ditambahkan 180, yang mana hasilnya adalah 450. Nah, f450 hasilnya adalah 1. Karena sin 450 adalah 1. Nah, sehingga kita temukan koordinat titik itu adalah x sama dengan 270 dan y sama dengan 1. Nah, berikut grafiknya. Kita amati tadi adalah 270, yang kita amati juga 0 tadi tetap 0, dan 270 yang sebelumnya adalah 1. Yang sebelumnya adalah min 1 dan sekarang menjadi 1. Oke. Kemana min 1 ini tadi? Dia akan bergeser ke kiri sebanyak 180 satuan, yaitu pada x sama dengan 90. Karena itulah ini disebut pergeseran horizontal, meskipun yang berubah adalah koordinat y dari titik tersebut. Untuk memperjelas akan saya buat pergeseran horizontal sebanyak min 90 satuan, yaitu yang nantinya akan bergeser ke kanan sesuai dengan rumus yang tadi. Nah, rumusnya sama, y sama dengan fx plus k. Jadi, untuk nilai x-nya, untuk titik yang memiliki nilai x0, dia akan memiliki nilai y min 1, karena ini y-nya adalah fx plus k, x plus k-nya adalah min 90, dan fx plus k nilainya adalah min 1. Jadi y-nya adalah min 1. Kita lihat grafiknya, ini adalah tadi nilai x sama dengan 0, y-nya adalah 0. Itu adalah grafik awal. Nih, 0, 0. Nah, dia akan bergeser, seakan-akan bergeser sebanyak 90 satuan ke kanan karena k-nya kurang dari 0.
Nah, dia akan bergeser di X sama dengan 90. Nilai Y yang memiliki 0 ini akan bergeser ke 90. Sebenarnya dia hanya akan mengalami perubahan, titik ini akan mengalami perubahan koordinat Y, yaitu dari 0 menjadi min 1. Sebenarnya adalah seperti itu. Namun, ini seakan-akan dia bergeser secara horizontal ke kanan. Begitu juga dengan titik-titik yang lain. Lalu nantinya akan kita sambungkan dengan garis menjadi grafik pergeseran horizontal. Nah, dari semua materi tadi, saya bisa menyimpulkan pergeseran secara vertikal dan horizontal tidak lain hanyalah perubahan nilai Y pada koordinat suatu titik. Yang mana pada pergeseran vertikal, nilai Y diubah secara langsung oleh K, yaitu Y sama dengan Fx ditambah K. Jadi nilai Y itu memiliki nilai berupa Fx dan juga K. Yang mana sebelumnya Y hanya memiliki nilai Y sama dengan Fx. Apabila terjadi pergeseran secara vertikal, nilainya adalah Y sama dengan Fx ditambahkan oleh K. Jadi perubahannya itu langsung oleh K. Namun, pada pergeseran horizontal, nilai Y tidak diubah secara langsung. Nilai Y itu diubah secara tidak langsung melalui perubahan pada input fungsi, yaitu X plus K. Jadi, nilai Y itu tetap merupakan fungsi F, tidak ditambahkan oleh konstanta lain, sehingga grafiknya tidak naik ke atas maupun ke bawah, namun koordinat titik Y, koordinat pada titik-titiknya, koordinat Y pada titik-titiknya itulah yang akan berubah. Sekian dari saya, dan mungkin selanjutnya akan saya lanjutkan dengan pembahasan soal-soal UTS. Baik, selanjutnya adalah pembahasan soal UTS. Yang pertama adalah depresiasi atau penyusutan. Perusahaan penyedia alat, soalnya sebagai berikut. Perusahaan penyedia alat berat Anda membeli truk trailer sebesar $100.000 dengan terdepresiasi laju konstan $10.000 selama 10 tahun. Jadi begini, $10.000 per tahun. Jadi begini, yang pertama adalah tuliskan persamaan fungsi yang memberikan nilai Y setelah X tahun. Persamaan fungsinya adalah Fx sama dengan Y, Fx sama dengan 100.000 min 10.000 X. Jadi, harga awal dikurangi depresiasinya selama X tahun. Sehingga Fx sama dengan 10.000 kali 10 min X. Y sama dengan 10.000 dikali 10 min X. Jadi nilai Y setelah X tahun. Ini merupakan persamaan fungsinya menurut saya. Lalu kapan harga truk akan turun menjadi sebesar $55.000? Nah, karena $55.000, maka Y-nya sama dengan 55.000. Kita masukkan ke fungsi yang udah kita buat tadi, yaitu 55.000 sama dengan 10.000 kalikan 10 min X. 55 sama dengan 10 kali 10 min X. 55 sama dengan 100 min 10 min X. 10X. Lalu 55 min 100 sama dengan min 10X. Jadi X-nya adalah 4,5 tahun. Jadi harga truk akan sebesar 55.000 setelah 4 tahun 6 bulan. Baik, yang selanjutnya adalah penyerapan obat. Obat diberikan melalui infus untuk meredakan nyeri. Fungsinya adalah Ft sama dengan 90 min 52 ln 1 plus T dengan T tidak lebih T lebih besar dari 0, lebih besar sama dengan 0 dan kurang dari sama dengan 4. Oke, menyatakan fungsi ini menyatakan jumlah unit obat yang tersisa dalam tubuh selama T jam. Jadi berapa unit awal yang diberikan? Jadi F0 0 jam, yaitu awal kali obat itu diberikan.
Ya, kita cari aja F0. F0 sama dengan 90 min 1 plus 0 yang hasilnya adalah 90 unit obat. Jadi awal diberikan itu ada 90 unit obat. Lalu jumlah unit yang diberikan setelah 2 jam. Nah, F2, jadi kita masukkan aja, T-nya adalah 2, 90 min 52, 1 plus 2. Nah, kita ketemu 90 min 57,127787. Kita ketemu sama dengan 32,87 yang bisa kita sebut dengan, kita bisa sederhanakan, bulatkan menjadi 33 unit obat. Jadi setelah 2 jam, obat itu jumlahnya menjadi 33 unit, tersisa 33 unit obat. Nah, lalu gambarkan grafik F. Untuk menggambar grafik, kita cari dulu titik-titiknya, yaitu karena kita mengamati 0, 0, 0 sampai 4, kita cari aja ini 0, 1, 2, 3, 4. Nah, kita buat grafiknya, kita pertemukan titik-titiknya. Kita cari dulu titik Y-nya. Y sama dengan Fx, lalu F0 itu sama dengan 90, jadi ini untuk T0 dia Y-nya adalah 90, T1 Y-nya 53,96 dan seterusnya. Lalu kita sambungkan dengan garis. Karena ini merupakan yaitu logaritma natural, ya, jadi kita gambar grafiknya akan mirip seperti grafik logaritma. Baik, selanjutnya adalah ekspansi termal pada peralatan laboratorium seperti yang diketahui. Jadi logam itu memuai saat dipanaskan dan menyusut saat didinginkan. Nah, pemuaiannya itu pada sebuah aluminium yang lebarnya 10 cm pada 70 derajat Fahrenheit, dia memiliki pemuaian Y sama dengan 10 plus T min 70 kali 10 pangkat min 4 cm pada suhu T. Jadi T ini merupakan suhu. Jadi Ft sama dengan 10 plus T min 70 kali 10 pangkat min 4. Jadi interval Y-nya itu harus ada jarak 0,005 menyusut dan memuainya. Jadi dari lebar asli. Jadi 10 min 0,005 lebih kecil, Y lebih besar dari 10 min 0,0005, namun dia Y itu lebih kecil dari 10 plus 0,005. Maka suhunya itu harus pada ini, kita buat aja dari minimumnya sama maksimumnya. Y-nya kita masukkan ke rumus ini. Jadi ini perhitungannya seperti ini, 10 perhitungannya seperti ini, dan kita temukan untuk penyusutan yaitu adalah 65 derajat Fahrenheit. Oke, selanjutnya adalah yang pemuaian karena lebih besar. Nah, perhitungannya sama, tinggal kita masukkan ke fungsinya dan kita temukan T-nya adalah 75 derajat Fahrenheit. Maka suhunya itu harus di antara 65 derajat Fahrenheit sampai 75 derajat Fahrenheit. Yaitu nilai T lebih besar dari 65, lebih besar sama dengan dari 65, namun kurang dari sama dengan 75. Suhu harus, jadi suhu itu supaya toleransinya tidak terlampaui, suhunya harus berada dalam jarak 5 derajat Fahrenheit dari T0, yaitu 70 derajat Fahrenheit. Oke, selanjutnya adalah limit. Limit kita dapat selesaikan melalui menggunakan persamaan-persamaan yang dimiliki limit. Yang pertama adalah kalau ada limit akar 8x kuadrat min 3 per 2x kuadrat plus x. Ini kita gunakan persamaan limit, yaitu limit x mendekati tak hingga akar n pangkat m, ini akar m dari n. Jadi limitnya nanti bisa masuk ke dalam seperti ini. Kita ubah bentuknya, lalu kita gunakan sifat limit juga, penyelesaian limit a per p, karena pangkatnya ini sama, m sama dengan n. Jadi 8 per 2, lalu akar dari 4 adalah 2. Ketemulah limitnya. Jadi limit
X mendekati tak hingga dari akar 8x kuadrat min 3 per 2x kuadrat plus x itu adalah 2. Oke, selanjutnya limit x mendekati A untuk x kuadrat min A kuadrat per x pangkat 4 min A pangkat 4. Kalau kita substitusikan A secara langsung, dia akan ketemu 0 per 0. Nah, karena itu kita harus faktorkan terlebih dahulu. Jadi kita faktor yang atas kita tetapkan, yang bawah kita faktorkan menggunakan kalau x kuadrat min A kuadrat itu sama dengan x min A dikalikan x plus A. Nah, kita samakan dengan x pangkat 4, jadi x kuadrat min A kuadrat, x pangkat 4 min A pangkat 4 sama dengan x kuadrat min A kuadrat dikalikan x kuadrat plus A kuadrat. Ketemulah limitnya, karena ini bisa kita sederhanakan seperti ini. Ketemulah limitnya saat limit x mendekati A. Untuk 1 per x kuadrat plus A kuadrat, lalu kita masukkan nilai A-nya, jadinya 1 per A kuadrat plus A kuadrat sama dengan 1 per 2A kuadrat. Jadi nilai limit dari kedua ini ada, yaitu sekian. Terima kasih, saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.